Halo guys, video ini video pertamaku di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Keep on watching. Di sini saya akan mereview jurnal tentang uji toksisitas akut limbah cair industri tahu terhadap ikan mas. Sejarah perkembangan toksikologi. Toksikologi modern mulai dikembangkan dan dipublikasikan sekitar abad ke-19 oleh seorang dokter berkebangsaan Spanyol bernama Orfila yang lahir di Pulau Minora, 1787 sampai 1853. Ia menjabat sebagai pimpinan pada Universitas Paris pada zaman pemerintahan Raja Louis ke-8. Ia merupakan orang pertama yang meneliti tentang adanya hubungan antara zat-zat kimiawi yang dikenal sebagai racun dengan makhluk hidup. Toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Selain itu, toksikologi juga mempelajari kerusakan atau cedera pada organisme, baik hewan, tumbuhan, dan manusia yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Penelitian toksisitas akut. Uji toksisitas akut dengan menggunakan hewan uji merupakan salah satu bentuk penelitian toksikologi perairan yang berfungsi untuk mengetahui apakah badan perairan penerima mengandung senyawa toksik dalam konsentrasi yang menyebabkan toksisitas akut. Parameter yang diukur biasanya berupa kematian hewan uji. Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup toksikologi lingkungan yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan. Pendahuluan pada penelitian ini menggunakan limbah cair. Limbah cair industri tahu super Curau Siteba Kota Padang memiliki karakteristik berupa pH TSS yang merupakan total padatan tersuspensi, COD merupakan kebutuhan oksigen kimiawi, BOD merupakan kebutuhan oksigen biologi, amonia, nitrit, dan nitrat. Selanjutnya, hewan uji yang digunakan yaitu ikan. Hal ini dikarenakan ikan dapat menunjukkan reaksi perubahan fisik air terhadap senyawa pencemar. Ikan yang digunakan yaitu ikan mas. Selanjutnya ada metodologi. Pada metodologi ada 3, yaitu yang pertama, aklimatisasi hewan uji. Uji ini dilakukan untuk mengkondisikan hewan tersebut pada kultur media air untuk memberikan waktu hewan uji beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua ada uji pendahuluan. Uji ini dilakukan untuk menentukan batas kisaran kritis yang menjadi dasar dari penentuan konsentrasi yang akan digunakan sebagai uji toksisitas. Yang ketiga ada uji dasar. Dilakukan pada limbah cair tersebut dengan variasi konsentrasi yang berbeda. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, perbandingan karakteristik limbah cair industri tahu terhadap baku mutu. Karakteristik limbah cair tahu yang diukur pada penelitian ini terdiri atas COD, TSS, amonia, pH, dan suhu. Penelitian ini menggunakan 3 buah sampel limbah cair tahu yang diambil secara acak dengan nilai karakteristik yang berbeda untuk tiap-tiap sampel. Pada grafik tersebut menampilkan perbandingan konsentrasi COD, TSS, amonia dengan baku mutu. Selanjutnya, uji toksisitas akut. Ada uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan menggunakan metode Probit. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah, maka semakin banyak jumlah kematian ikan mas. Sedangkan semakin rendah konsentrasi limbah, maka semakin sedikit jumlah ikan mas yang mati. Selanjutnya, uji dasar sampel. Uji dasar sampel yang pertama.
pada grafik menunjukkan bahwa kematian ikan terbanyak berada pada konsentrasi limbah 3%. Berdasarkan metode Probit, nilai LC50 pada uji dasar sampel ini sebesar 1,713%. Uji dasar sampel 2. Berdasarkan grafik tersebut, konsentrasi limbah cair tahu tertinggi 3%, mengalami jumlah kematian hewan uji yang lebih banyak daripada konsentrasi limbah cair pada uji dasar sampel yang pertama. Berdasarkan metode Probit, nilai LC50 pada uji dasar sampel 2 ini sebesar 1,946%. Uji dasar sampel 3. Berdasarkan grafik tersebut, konsentrasi limbah cair tahu tertinggi yaitu 3%, mengalami jumlah kematian hewan uji lebih banyak daripada konsentrasi limbah cair uji dasar sampel pertama. Berdasarkan metode Probit, nilai LC50 pada uji dasar sampel 3 ini sebesar 1,813%. Nilai LC50 rata-rata. LC50 atau Lethal Concentration 50 merupakan konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% pada hewan uji. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa nilai LC50 dari ketiga sampel yang ada berkisar antara 1,713% sampai 1,946%. Dari ketiga sampel tersebut diperoleh nilai LC50 rata-rata sebesar 1,824%. Selanjutnya ada analisis hubungan karakteristik limbah cair tahu terhadap LC50. Penelitian ini membahas tentang analisis hubungan karakteristik limbah cair tahu yaitu COD, TSS, dan amonia terhadap LC50. Karakteristik limbah tersebut merupakan karakteristik utama yang memiliki hubungan terhadap jumlah kematian hewan uji dan nilai LC50. Hubungan COD limbah cair industri tahu terhadap nilai LC50. Berdasarkan grafik, menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah COD yang terkandung di dalam sampel, maka nilai LC50 semakin rendah. Sedangkan pada hubungan TSS limbah cair industri tahu terhadap nilai LC50, menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah TSS yang terkandung di dalam sampel, maka nilai LC50 semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, hubungan amonia limbah cair industri tahu terhadap nilai LC50. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah amonia yang terkandung di dalam sampel, maka nilai LC50 semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis karakteristik limbah cair tahu, COD, TSS, amonia, pH, dan suhu yang dibandingkan dengan baku mutu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51-2-1995 untuk golongan 1, parameter tersebut telah melewati baku mutu kecuali parameter suhu. Kedua, nilai LC50 dianalisis dengan menggunakan metode Probit berdasarkan jumlah kematian ikan atau hewan uji diperoleh nilai LC50 untuk masing-masing sampel 1, 2, dan 3 yang diperoleh dengan nilai LC50 rata-rata dari ketiga sampel tersebut adalah 1,824%. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis hubungan karakteristik terhadap nilai LC50 didapatkan bahwa karakteristik COD, TSS, dan amonia yang terkandung dalam limbah cair industri tahu mempengaruhi nilai LC50.
Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih.